Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita bahas bisa bermanfaat bagi kita, baik di dunia terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab utama dari problematika rumah tangga, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas 3 poin dari penyebab utama timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, yaitu permulaan yang salah ketika menikah, tidak memahami hak dan kewajiban suami istri secara islami, dan selalu berburuk sangka tanpa ada cross-check. Di antara penyebab lainnya dari perpecahan rumah tangga yaitu masalah finansial keluarga. Salah satu titik panas yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga yaitu kondisi finansial keluarga. Bentuknya sangat beragam, seperti gaji suami yang pas-pasan dan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa juga gaji istri yang lebih besar daripada gaji suami, sehingga memicu perilaku nusyuz atau sikap sombong istri di hadapan suaminya, mengabaikan perintah dan arahannya, tidak taat kepadanya atau membencinya. Atau bisa jadi terbelit hutang dan kesulitan dalam membayar hutang tersebut serta tuntutan-tuntutan ekonomi lainnya. Pasutri yang tipis imannya pasti saling menyalahkan satu sama lain. Kedua belah pihak saling menuduh dan membuat alasan pembenaran setiap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, masing-masing pasutri harus bersikap tenang, mencari solusi yang bijak sembari berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua belah pihak harus mau membatalkan kebutuhan-kebutuhan tambahan di luar kebutuhan yang telah disepakati keduanya. Kemudian, mulai menata diri untuk tidak bergaya hidup royal jika memang masalah finansial menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga. Kemudian, masalah lainnya yang menjadi pemecah rumah tangga yaitu masalah seksualitas dan keturunan. Masalah ini seringkali menjadi prahara besar dalam kehidupan rumah tangga. Konflik ini tidak hanya menimpa kalangan orang kaya saja, bahkan orang miskin pun seringkali cekcok karena masalah ini. Banyak orang menyepelekan masalah seksualitas antara pasutri dalam kehidupan rumah tangganya. Terlalu banyak konflik yang muncul akibat masalah ini, seperti suami yang impoten, suami atau istri yang ditakdirkan bertahun-tahun mandul, masalah ejakulasi dini yang dialami sebagian suami sehingga tidak memuaskan istrinya, atau sebaliknya, istrinya yang hiperseks dan selalu merasa kurang puas dengan suami, hubungan ranjang yang selalu terjadi diskomunikasi, dan masih banyak masalah seksualitas lainnya yang bisa menjadi penyebab konflik di dalam rumah tangga. Dampak dari problematika ini yaitu terjadinya perselingkuhan. Oleh karena itu, sering kita dapati para suami atau istri yang tipis imannya sering jajan di warung-warung malam bersama om dan tante-tante yang kesepian. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu,
perlunya menjalin hubungan baik antara pasutri, berterus terang pada pasangan dan mencoba memahami selera yang mungkin berbeda. Perlu sekali mengkonsultasikan kepada dokter yang berkompeten jika problemnya memang masalah seksualitas dan keturunan. Bagi yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan, sebenarnya hanya masalah waktu saja insyaallah. Karena tidak ada yang bisa memvonis bahwa seorang itu tidak punya anak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, sangatlah mudah. Dan kisah Nabi Zakaria dalam Al-Quran menjadi pembukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal itu. Pendengar yang budiman, penyebab retaknya rumah tangga yang selanjutnya yaitu terlalu sibuk. Seringkali terjadi perang dingin di antara pasutri disebabkan kesibukan yang membuat masing-masing pasangan mengabaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apalagi jika tipe istri merupakan wanita karir yang hanya betah ketika di luar rumah. Begitu juga kondisi suami yang sering makan dan meeting di luar rumah serta pulang malam setiap hari. Tentunya frekuensi bertemu antara pasutri berkurang. Atau seandainya bertemu, pastilah sisa-sisa tenaga dengan pikiran carut-marut memikirkan pekerjaan masing-masing. Tak ada lagi waktu bercanda dengan suami atau istri. Bahkan waktu bersama buat anak-anak lenyap ditelan kesibukan kantor yang semakin hari bertambah menumpuk. Oleh karena itu, tak jarang tipe pasutri seperti ini sering menyimpan sekretaris pribadi yang dijadikan pelampiasan dan pelarian terhadap permasalahan dalam keluarganya ketika menegang. Oleh karena itu, merupakan sikap terbaik dan pilihan cerdas ketika seorang istri memilih tinggal dan bekerja di dalam rumah. Bukankah sekarang banyak peluang bisnis yang sangat mungkin dikerjakan wanita di dalam rumah? Misalnya bisnis online. Begitu juga wirausaha lainnya yang tak perlu mengganggu tugas utama wanita di dalam rumah tangga. Sebab yang berikutnya dari perpecahan keluarga yaitu tidak adil. Berlaku adil memang sulit. Namun, begitulah kita dituntut untuk berlaku adil pada pasangan kita. Tidak boleh hanya karena satu kejelekan atau kekurangan yang ada pada pasangan kita membuat kita berbuat tidak adil. Apalagi menafikan semua kebaikan dan ketulusannya. Mengenai hal ini, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yafraq mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah, karena jika seandainya suami tersebut tidak menyukai satu akhlak pada istrinya, niscaya akan ridha dengan akhlak yang lainnya. Begitu juga bagi para suami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan dengan istri lebih dari satu atau poligami. Ketidakadilan akan menjadi faktor dominan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai dua istri, tetapi lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bahunya miring. Dan maksud adil dalam konteks ini yaitu masalah pembagian nafkah dan menginap. Adapun masalah hati tidak bisa tidak pasti condong pada salah satu dari keduanya.
Dan hal yang demikian dimaklumi di dalam syariat. Tentunya masih banyak pemicu konflik dalam rumah tangga lainnya, namun setidaknya penjelasan tadi bisa mewakili poin-poin penting yang menjadi biang keladi perang dingin antara pasutri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.